wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini semoga kita selalu diberi kesehatan dan semangat dalam menebar kebaikan dan mewujudkan keluarga yang maslahat. Pemirsa dimanapun kalian berada, perempuan sebagai pekerja bukanlah hal yang baru di dunia ini. Kenapa? Karena banyak perempuan yang menjadi pekerja, bahkan tulang punggung keluarganya. Cerita ini berdasarkan jeritan dan curhatan seorang perempuan yang berasal dari Sumeneb, Madura. Perempuan ini menjadi tulang punggung keluarga sudah bertahun-tahun. Bahkan dia tidak hanya mencari nafkah keluarga, tapi dia melayani urusan domestik keluarga, memasak, mencuci, mengasuh anak. Dan perempuan ini juga mendapatkan ocehan bahkan marahan dari sang suami ketika suaminya tidak dibuatkan kopi. Ini sedikit gambaran perempuan sebagai kepala keluarga di Kabupaten Sumeneb. Pemirsa yang dirahmati Allah, cerita yang di atas sangat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang kewajiban mencari nafkah? Mencari nafkah adalah kewajiban bersama. Harta yang dihasilkan mereka berdua atau salah satunya adalah milik bersama. Suami tidak boleh memonopoli dengan menguasai seluruh harta yang dihasilkannya atau oleh istrinya. Begitupun istri juga tidak boleh memonopoli harta yang dihasilkannya atau oleh suaminya. Harta keduanya yang dihasilkannya selama dalam pernikahan adalah harta bersama yang dikelola untuk kemaslahatan keluarga. Bukan seperti pernyataan yang berkembang saat ini. Harta suami adalah harta istri, sementara harta istri adalah harta istri. Ataupun harta suami adalah harta mutlak suami, sehingga tidak akan menciptakan keluarga yang harmonis. Pemirsa yang dirahmati Allah, teringat pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Sa'ad, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, inni imra'atun dzatu sanatin abi'u minha wa laysa li wala li zawji wala li waladi syai'un wa sa'altuhu 'anil nafaqati 'alaihim faqala laka fi dzalik ajra ma anfaqti 'alaihim. Yang artinya, wahai Rasulullah, aku perempuan pekerja, lalu aku menjual hasil pekerjaanku. Aku melakukan ini semua karena aku, suamiku maupun anakku tidak memiliki harta apapun. Aku juga bertanya mengenai nafkah yang aku berikan kepada mereka. Kamu memperoleh pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka, jawab Nabi Muhammad SAW. Jika Khadijah radhiyallahu an melakukan bisnis dagang, maka Roytoh bin Abdullah radhiyallahu an mengelola industri kecil di rumahnya. Beliau adalah istri seorang ulama besar di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Roytoh berbicara kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ia bekerja dan memberi nafkah kepada suami dan anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW memberkatinya, sebagaimana amal-amal baik yang lain. Kerja dan nafkah perempuan kepada laki-laki juga memperoleh pahala. Pemirsa yang dirahmati Allah, masihkah kita menganggap perempuan itu hanya menerima, menganggur, dan bergantung pada orang lain? Lalu kita meminta mereka untuk menjadi bagian subordinat kepada laki-laki? Teks hadis
Tersebut adalah catatan lain yang merekam sejarah perempuan yang bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarganya pada masa Nabi Muhammad SAW. Jadi perempuan yang bekerja dan perempuan yang beri nafkah kepada keluarga bukan anomali dalam sejarah Islam. Tetapi ketika kesempatan kerja datang kepada keduanya, sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang, maka kewajiban nafkah semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Tepatnya itu menjadi tanggung jawab siapapun yang mampu bekerja dan menghasilkan uang pendapatan. Jadi kewajiban nafkah itu bukan berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasarkan pada kemampuan dan kapasitas. Pemirsa yang dirahmati Allah, mencari nafkah adalah tanggung jawab bersama. Begitu juga dengan urusan domestik, seperti mencuci, memasak, mengurusi anak, dari mulai mengasuh sampai mengantarkan anak ke sekolah, itu adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hal ini dikuatkan oleh hadis sahih yang menceritakan aktivitas Nabi Muhammad SAW sebagai laki-laki dan suami, yang mana beliau juga menjahit bajunya sendiri dan juga beliau memperbaiki sepatu dan melayani keluarganya. Sebagaimana hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Aisyah annaha su'ilat maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi, qala kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihi. Teks hadis ini menunjukkan bahwa pekerjaan domestik itu bukan melulu pekerjaan perempuan. Jika sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, maka pekerjaan domestik ini merupakan sunnah Nabi. Saya mengajak kepada para laki-laki, jika ingin meniru, jika ingin melakukan sunnah Nabi, maka bekerja samalah dengan istri dalam urusan domestik. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu kita tekankan dan tanamkan dalam diri kita bahwa mencari nafkah dan pekerjaan domestik adalah tanggung jawab bersama suami dan istri. Jadi intinya untuk menciptakan keluarga yang maslahat, salah satunya tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, mari kita saling jaga dan saling kerjasama bagaimana mewujudkan keluarga yang setara dan sejahtera tanpa ada yang dirugikan satu sama lain. Allahu yarhamna. Assalamualaikum.